Halo, saya Mahara Bengi, mahasiswa Magister Prodi Data Science dan Kecerdasan Buatan Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari model algoritma pencarian, yaitu algoritma ASTAR. Adapun yang akan dibahas terkait pengenalan algoritma ASTAR, contoh kasusnya, langkah perhitungan, serta source code menggunakan bahasa pemrograman Python. Search algorithm atau algoritma pencarian terdiri dari dua jenis, uninformed search dan informed search. ASTAR termasuk dari contoh informed search. ASTAR adalah kombinasi dari Dijkstra dan greedy, menggunakan jarak dari simpul akar ditambah jarak heuristik ke tujuan. Algoritma ini berakhir ketika menemukan node tujuannya. Berikut tampilan ilustrasi dari algoritma ASTAR. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari jarak terpendek atau jalur terpendek untuk mencapai titik tujuannya atau goal state. Contoh kasus yang saya gunakan di sini menentukan jarak terpendek dari Jalan Dr. Mansur ke Manhattan Times Square, di mana start state-nya itu atau titik awalnya itu adalah Jalan Dr. Mansur dan goal state atau titik tujuannya itu adalah Manhattan Times Square. Setiap nama jalan atau titik yang digunakan saya beri pengkodean dengan abjad agar mempermudah dalam penulisan source code nantinya. Adapun beberapa data yang kita perlukan lagi yaitu koordinat dari setiap titik yang kita gunakan dan total jarak. Untuk mempermudah pengambilan data dan ilustrasi tugas ini, saya menggunakan fitur My Maps yang disediakan oleh Google. Di sini kita dapat mengcustom setiap titik yang akan digunakan dan jalur yang akan kita gunakan, serta mempermudah pengambilan titik koordinat dari setiap titik yang kita mau dan pengambilan data jarak yang kita butuhkan. Berikut tahapan dan perumusan dengan algoritma ASTAR. Adapun langkah awal yang harus kita lakukan yaitu melakukan perhitungan heuristik. Ini menggunakan rumus Pythagoras. Nilai heuristik ini adalah nilai yang menggambarkan jarak dari titik indeks menuju ke titik goal state. Setelah nilai heuristik dari masing node didapatkan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari jalur terpendek menggunakan rumus algoritma ASTAR, yaitu Fn sama dengan Hn ditambah Gn. Gn ini adalah jarak koordinat satu titik ke titik tujuan. Untuk mempermudah proses perhitungan, saya menggunakan Excel. Di Excel, kita dapat menggunakan fungsi sqrt untuk mempermudah perhitungan heuristik. Contohnya, proses perhitungan heuristik dari S ke Z atau dari A ke Z dan dari node-node lainnya seperti dari E ke Z atau dari D ke Z. Setelah data yang kita butuhkan terpenuhi, seperti data koordinat dari setiap titik, nilai dari jarak antar titik, dan nilai heuristik didapatkan, maka barulah kita masuk ke tahap perhitungan jalur terpendek menggunakan algoritma ASTAR. Ilustrasi peta sebelumnya saya ubah menjadi graf. Di sini sudah ada terdapat biaya antar titik dan nilai heuristik setiap node. Pada proses ini ada yang dinamakan dengan open list, close list, node, dan biaya. Open list adalah tabel yang menampung semua node yang ingin dihitung biayanya. Biaya merupakan nilai dari perhitungan jarak dan nilai heuristik dari tiap node dan titik. Sedangkan closed list adalah tabel yang menampung node dengan biaya termurah yang terpilih. Pada open list yang pertama terdapat dua node. Node yang pertama itu adalah S menuju A atau S menuju B.
Di sini kita hitung biayanya pada S menuju A, yaitu 1.260 ditambah 0,04 menghasilkan biaya 1.260,043. Dan S menuju B dengan nilai jarak 776 ditambah nilai heuristiknya 0,03, maka menghasilkan biaya 776,0296. Maka dipilihlah nilai terkecil atau biaya terkecilnya, yaitu S menuju B. Setelah S menuju B ini terpilih, maka kita bentuk open list yang kedua. Pada open list yang kedua, terdapat dua node dari B menuju D dan B menuju E. Di sini terpilihlah biaya terkecilnya, yaitu B menuju E, dengan biaya sebesar 2.790 meter. Kemudian dari close list B menuju E sudah tidak ada percabangan lagi, maka dipilihlah hasil atau jarak terpendeknya itu dari S menuju Z itu melalui S ke titik B dan E, kemudian ke goal state-nya itu Z dengan total jarak 5.406 meter. Penerapan Astar kali ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Library yang digunakan yaitu ada Pandas dan Volume. Pandas ini berfungsi untuk menampilkan dataset dari yang telah saya buat, dan Volume ini menampilkan petanya. Dataset yang saya buat itu terdiri dari atributnya ada titik, lokasi, dan koordinat. Nantinya lokasi ini akan disimbolkan dengan abjad dari titik-titik yang sudah saya buat. Di sini ada coding line ini untuk menampilkan titik-titik yang sudah ditambahkan di dataset sebelumnya. Kemudian pada line ini codingnya untuk mengcustom marker yang sudah kita buat. Apabila di-run-kan, maka akan menampilkan peta seperti ini. Di sini ada marker yang berwarna merah sebagai start state dan marker yang berwarna hijau ini sebagai goal state. Sedangkan marker-marker yang berwarna biru ini adalah titik-titik yang dapat dilewati untuk mencapai goal state-nya. Di sini ada 8 titik dengan titik start state A, B, C, D, E, F, dan goal state-nya. Setelah peta berhasil ditampilkan, kita memanggil nilai heuristik yang sudah dihitung pada Excel sebelumnya. Kemudian saya membuat dua buah fungsi. Yang pertama itu ada fungsi untuk mendefinisikan perhitungan algoritma Astar step per step, dan fungsi untuk mendefinisikan nilai heuristik dari setiap titik. Langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan graph ke dalam coding seperti ini dan menentukan start state serta goal state-nya. Apabila tahap pemberian nilai heuristik dan graph ini selesai, maka program bisa dijalankan dan mendapatkan hasil output sama dengan perhitungan manual yang sebelumnya telah dilakukan di Excel. Output dari program ini yaitu S, B, E, dan Z. Dapat kita lihat juga di Excel jarak terpendeknya itu yaitu S, B ke E, dan E ke Z dengan total jarak terpendek 5.406,046878. Setelah proses
proses perhitungan algoritma ini valid, yaitu sama nilainya dengan proses perhitungan manual, maka dapat ditampilkan map atau penunjuk arahnya itu seperti berikut. Di sini dia menunjukkan arahnya dari start state menuju ke B, lalu menuju ke E, dan menuju goal state yang berada di sini. Sekian penjelasan saya terkait algoritma ASTAR. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau dapat menghubungi melalui email tertera. Terima kasih.